Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasanah, NPM 1901011127. Saya dari kelas PAIB semester 4. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Masailul Fiqih, yaitu menjawab 4 pertanyaan dengan 2 materi. Baik, yang saya akan jawab materi yang pertama itu mengenai jual beli online. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apakah sebenarnya boleh kita jual beli online yang barangnya hanya melihat gambarnya saja? Jadi jual beli online atau membeli suatu barang yang hanya melihat gambarnya saja, apakah diperbolehkan? Nah, jadi jual beli yang hanya melihat gambarnya saja itu diperbolehkan. Hanya melihat gambarnya itu diperbolehkan dengan syarat sifat-sifat barang yang mempengaruhi nilai suatu barang itu harus jelas. Maksudnya jelas itu jelas ukurannya, jenis bahannya, kapan penyerahan barangnya, dan lain-lain. Dan juga terbebas dari unsur penipuan. Jadi rukun jual beli itu dalam Islam menurut jumhur ulama itu ada 4. Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya akad dan sighah resmi berupa ijab dan qabul. Yang ketiga itu adanya barang yang akan dibeli. Dan yang keempat ada nilai tukar pengganti barang seperti uang. Syarat jual beli itu juga ada 4. Yang pertama yaitu barang yang diperjualbelikan itu harus suci. Contohnya seperti makanan atau baju. Jika kita menjual sesuatu yang najis kayak kotoran gitu, itu tidak diperbolehkan karena jual beli itu syaratnya harus suci barangnya. Yang kedua, kedua belah pihak itu harus sama-sama berakal balik. Maksudnya lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, adanya barang yang diserahkan. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai kredit dan riba. Nah, pertanyaan yang pertama itu bagaimana hukumnya uang hadiah perlombaan yang diberikan dari uang pendaftaran. Nah, jadi perlombaan untuk mendapatkan sebuah hadiah yang ditawarkan itu hukumnya boleh, asalkan hadiah yang diberikan atau ditawarkan tersebut itu bukan berasal dari uang pendaftaran, di mana dananya bukan berasal dari uang saweran dan pendaftaran peserta tersebut. Apabila dananya untuk hadiah diambil dari pungutan uang pendaftaran, nah ini yang kita sebut uang saweran, itu tidak diperbolehkan. Itu sama saja menjadi judi gitu. Uang tersebut itu menjadi judi, sebab di dalam sebuah perjudian itu para peserta memang mengeluarkan uang untuk memasang dan untuk taruhannya. Lalu pemenang judi akan mendapatkan uang dari saweran tersebut gitu. Jika uang yang diperoleh dari perlombaan itu adalah dari satu pihak, misalnya dari panitia penyelenggara, nah itu hadiahnya boleh, hukumnya itu halal gitu uang hadiahnya. Jika dari peserta itu tidak diperbolehkan. Pertanyaan kedua yaitu agar terhindar dari riba, apa saja yang diperbolehkan ketika melakukan jual beli. Nah, jadi agar kita terhindar dari riba, langkah-langkah yang akan kita ketahui yaitu yang pertama itu memahami hukum jual beli dengan baik terlebih dahulu. Jadi setelah kita memahami dengan baik, maka kita akan melakukan jual beli itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang baik. Yang kedua itu harus memahami bahaya riba. Jadi kalau kita memahami
bahaya sebuah riba tersebut, maka kita tidak akan melakukan riba gitu. Tidak akan melakukan jual beli secara riba. Yang ketiga itu memiliki sifat qanaah. Memiliki sifat qanaah ini dapat menghindari kita dari bahaya riba. Sifat qanaah dapat dilakukan dengan senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Sifat syukur membantu agar kita terhindar dari perasaan atau penyakit riba gitu. Agar kita selalu bersyukur kepada Allah apa yang telah kita miliki. Yang keempat yaitu lakukanlah transaksi yang diperbolehkan. Contohnya kita melakukan transaksi dengan baik dengan melakukan atau mematuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Yang kelima yang terakhir itu kita harus atau dianjurkan untuk banyak berdoa, karena dengan berdoa kita bisa terhindar dari yang haram atau suatu yang tergolong riba yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian 4 pertanyaan dengan 2 materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun karena manusia itu tempatnya khilaf. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.